Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratus Syekh kepada Profesor Muh Ali Aziz selaku dosen mata kuliah tafsir dakwah, kepada Bapak Muhammad Husnan selaku asisten dosen mata kuliah tafsir dakwah, dan juga Ibu Baiti selaku asisten dosen mata kuliah tafsir dakwah, dan juga teman-temanku yang berbahagia. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yakni tafsir muyasar, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk senantiasa melakukan syariatnya, menyambut perintah-perintah Allah dan janganlah mendurhakainya, menyambut Rasulnya dengan mengikuti kebenaran yang dibawanya, dan taatilah para penguasa kalian dalam perkara selain maksiat kepada Allah. Apabila kalian berselisih paham dalam suatu perkara di antara kalian, maka kembalilah ke ketetapan hukumnya Allah dan sunnah Rasulullah, yakni Nabi Muhammad SAW. Bila kalian memang beriman sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari perhitungan. Dua, yakni tafsir Jalalain. Ayat ini membahas tentang perintah kepada orang-orang yang beriman untuk mentaati Allah dan Rasulnya dan ulil amri atau pemegang kekuasaan. Syarat taat kepada ulil amri adalah apabila yang diperintahkan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Pada zaman dahulu, ulil amri tidak sekedar mempunyai kekuasaan, akan tetapi juga berilmu atau alim, seperti Nabi Muhammad SAW dan Nabi Sulaiman alaihissalam yang menjadi pemimpin negara sekaligus pemimpin umat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, dua kelompok manusia yang apabila keduanya baik, maka baiklah manusia, dan apabila keduanya rusak, maka rusaklah manusia. Kedua itu adalah ulama atau pemimpin agama dan umaro, pemimpin negara. Riwayat Abu Naim. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan perselisihan antara orang Yahudi dan orang munafik. Orang munafik malah mengajak mereka untuk datang ke Ka'ab bin Ashraf atau seorang Yahudi yang kafir untuk menyelesaikan masalah mereka. Akan tetapi orang Yahudi itu mengajak untuk datang ke Rasulullah. Setelah mereka datang ke Rasulullah, Rasulullah membenarkan orang Yahudi, sedangkan orang munafik itu malah tidak ridho dengan keputusan yang diberikan oleh Rasulullah. Kemudian orang yang munafik itu mendatangi sahabat Umar, lalu menceritakan perselisihan mereka. Sahabat Umar yang terkenal dengan ketegasannya kemudian membenarkan putusan Rasulullah dan langsung menembas leher orang munafik tersebut. 3, yakni tafsir Ibnu Katsir. Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada perkara-perkara yang dia sukai dan yang tidak dia sukai selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak boleh dia mendengar dan mentaatinya. Abbas radhiyallahu an berkata, berkenaan dengan firman Allah dan ulil amri di antara kamu, maksudnya itu adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang fikih dan agama. Demikian halnya yang dikemukakan oleh Mujahid, Atta Al-Hasan Al-Basri dan Abu Aliyah radhiyallahu an, yaitu para ulama. Menurut pendapat yang kuat, ayat tersebut berlaku umum pada semua ulil amri, baik dari kalangan para penguasa atau pemimpin maupun para ulama, sebagaimana yang telah dijelaskan. Abdullah bin Hudzafah bin Qais SAW diutus oleh Rasulullah sebagai komandan satuan khusus. Abdullah ini memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan kayu bakar dan membakarnya. Begitu api menyala, dia memerintahkan timnya untuk masuk ke dalam api tersebut. Kemudian salah satu timnya pun menjawab, sesungguhnya satu-satunya jalan keluar dari api ini adalah Rasulullah.
Jangan terburu-buru sebelum bertemu dengan Rasulullah. Jika Rasulullah memerintahkan kamu untuk masuk ke dalam api, masuklah ke dalamnya. Kemudian mereka menemui Rasulullah dan menceritakan hal itu kepadanya. Rasulullah SAW pun melarang untuk masuk ke api tersebut dan menegaskan bahwa ketaatan hanya dalam hal kebaikan. Ibnu Hajar As-Asqalani menjelaskan yang merujuk pada masalah ini menyatakan bahwa bila ada perbedaan pendapat dalam suatu masalah agama, maka Rasulullah atau hadis yang menjelaskan agar dikembalikannya. Yang dimaksud tersebut adalah apabila ada perbedaan antara kalian, maka kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Yang keempat yakni tafsir Qurtubi. Ayat ini ditujukan untuk rakyat agar selalu taat kepada apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangannya, serta taat kepada Rasulnya dengan apa yang diperintah serta apa yang dilarang olehnya. Kemudian taat kepada ulil amri sesuai pendapat para ulama seperti Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasuli wa ulil amri minkum, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Diturunkannya untuk Abdullah bin Hasfah bin Qais bin Adi Asyahmi tatkala Nabi mengutusnya dalam sebuah peperangan. Yang kedua yakni firman-Nya, fa in tanaza'tum fi syai'in. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, yaitu jika kamu berdebat dan berselisih seakan-akan setiap mereka mempertahankan hujah mereka dalam berpegang dengannya, fi syai'un tentang sesuatu, yaitu tentang perkara agama kalian, faruddu ilallahi war rasuli, maka kembalilah ia kepada Allah dan Rasulnya. Hal tersebut merupakan pendapat yang benar. Barang siapa yang tidak sependapat dengan itu, maka imannya kurang, sesuai dengan firman yang kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang artinya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang kelima yakni tafsir Munir. Ayat ini turun ketika terjadi perbedaan pendapat di antara pasukan muslim tentang apakah mereka harus mengikuti perintah untuk masuk ke dalam api yang diperintahkan oleh Abdullah bin Huzaifah atau tidak. Ayat ini menekankan pentingnya merujuk kepada keputusan-keputusan Allah dan Rasulnya dalam menyelesaikan perselisihan. Ulil amri yang dimaksud adalah para pemimpin dan ulama yang memiliki kewenangan dalam memerintah dan menjelaskan hukum agama. Mereka harus diikuti dalam hal-hal yang sesuai dengan ajaran agama, dan jika terjadi perselisihan dalam masalah agama yang tidak dapat diselesaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, solusinya harus dicari berdasarkan prinsip-prinsip umum dalam Islam. Saya di sini akan menerangkan surat yang kedua, yaitu surat An-Nahl ayat 64 yang berisi tentang hadis sebagai sumber kedua. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Yang memiliki arti, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, kecuali agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Yang pertama yaitu tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dia telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk menjadi pedoman bagi orang-orang dan hakim yang dapat memberi putusan dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Al-Quran itu merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berpegang teguh kepadanya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan sumber utama yang menjadi pedoman para hakim ataupun Nabi Muhammad untuk meluruskan perselisihan-perselisihan yang terjadi kepada umat manusia. Tafsir ini sangat berkaitan dengan surat An-Nisa ayat 59 yang telah diterangkan oleh teman saya sebelumnya. Yang kedua yaitu tafsir Jalalain. Pada tafsir Jalalain ini menjabarkan tentang arti-arti penggalan kata yang terdapat pada Quran surat An-Nahl ayat 64. Wa ma anzalna 'alaika, yang berarti dan kami tidak menurunkan kepadamu, hai Muhammad, Alkitab ini atau Al-Quran ini, illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fi,
melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, yaitu tentang perkara agama. Wahudan, dan menjadi petunjuk, diatafkan lafadz latubayyina, warahmatal liqaumi yuqinun, dan rahmat bagi kaum yang beriman kepada Al-Quran itu. Pada tafsir Jalalain ini menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah agar Rasulullah dapat menjelaskan apa yang sedang diperselisihkan dan juga sebagai rahmat bagi kaum yang beriman. Yang ketiga yaitu tafsir Al-Misbah. Pada tafsir Al-Misbah ini sama dengan tafsir Jalalain sebelumnya. Isi dari tafsir Al-Misbah yaitu turunnya Al-Quran kepada Rasulullah tidak hanya untuk disampaikan, tapi agar Rasulullah menjelaskan tentang perselisihan terutama dalam bidang agama. Dalam tafsir Al-Misbah juga dikaitkan dengan ayat 44 surat An-Nahl untuk memahami maksud kata litubayyinahum. Litubayyinalahum ini yang berarti agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka. Ayat ini membatasi fungsi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjelaskan apa yang mereka perselisihkan. Hal ini bukan berarti fungsi beliau dan fungsi Al-Quran terbatas. Batasan yang dimaksud di sini bertujuan menekankan hal yang terpenting dari fungsi beliau dan fungsi Al-Quran. Apalagi konteks ayat ini adalah membantah kaum musyrikin yang menganggap Al-Quran sebagai dongeng dan cerita atau mitos yang fungsinya menghibur pendengarnya. Jangan duga fungsi tersebut ringan atau remeh. Kesesatan dan kecemasan, bahkan peperangan yang dialami manusia di dunia ini dan siksa yang akan dialami di akhirat tidak lain kecuali karena tidak jelasnya bagi mereka hakikat kebenaran. Nah, jika Al-Quran yang mengandung kebenaran mutlak itu telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, maka simaklah segala faktor yang melahirkan kecemasan, pertikaian, peperangan, bahkan kesengsaraan hidup duniawi dan ukhrawi. Bukankah itu merupakan fungsi yang terpenting dari kehadiran Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW? Karena itu, ayat ini ditutup dengan menyebut hudaw wa rahmah, petunjuk serta rahmat bagi kaum yang beriman. Keempat, yaitu tafsir kemenat. Fungsi Al-Quran adalah sebagai pedoman yang membedakan antara hak dan yang batil. Dalam tafsir ini dijelaskan bahwa ayat tersebut berisi tentang Allah menjelaskan bahwa Dia menurunkan kitab kepada Nabi Muhammad SAW untuk meluruskan persoalan-persoalan yang mereka ragukan atau tidak percayai, sehingga mereka dapat melihat mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Al-Quran juga berfungsi sebagai rahmat Allah terbesar kepada hamba yang mau beriman. Dengan berpedoman kepada Al-Quran, mereka akan terbimbing dalam hidup di dunia dan akan berbahagia di dunia dan akhirat. Tadi, pada tafsir ini disimpulkan bahwa surat An-Nahl ayat 64 menjelaskan tentang Al-Quran berfungsi sebagai pedoman yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, sebagai pembimbing ke jalan yang benar, dan rahmat yang membahagiakan umat yang beriman. Yang kelima, tafsir At-Tabari. Kitab suci Al-Quran diturunkan sebagai penjelas bagi manusia tentang hal-hal yang mereka perselisihkan. Dalam firman-Nya, wahudaw wa rahmatal liqaumi yu'minun, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Maksud lafadz wahudan adalah kejelasan, terpisah dari kesesatan, yaitu dengan kitab tersebut, maksud lafadz liqaumi yu'minun adalah orang-orang yang membenarkan dan mengakui perintah serta larangan Allah yang termuat di dalamnya dan mengamalkannya. Lafadz wahudan dibaca nasab fathah karena disambungkan dengan kata yang menempati kedudukan untuk menjelaskan, sebab kedudukannya itu dibaca nasab. Tadi, makna kalam ini adalah kami tidak menurunkan kitab kepadamu kecuali sebagai yana. Penjelas kata ini digantikan oleh litubayyina bagi manusia tentang hal-hal yang mereka perselisihkan serta sebagai petunjuk dan rahmat.
Dari kalimat tafsir surat An-Nahl ayat 64 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semua hukum dan cara penyelesaian perselisihan sudah terdapat pada ayat-ayat Al-Quran. Namun, ayat-ayat tersebut masih bersifat global dan luas, tidak ada pembatas. Di sini adalah tugas dari Rasulullah untuk menjelaskan maksud dari ayat-ayat yang ada, di mana mulai dari perkataan hingga perbuatan beliau dapat digunakan sebagai acuan. Hal inilah yang menjadikan hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran yang berfungsi untuk memperkuat hukum yang ada, merinci ayat Al-Quran yang bersifat mujmal, dan menetapkan hukum yang belum terdapat di Al-Quran. Sekian dari kelompok kami, jika ada kurang atau salahnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.